Ini jarak pengecorannya 3 hari, persiapannya tidak ada ya, siklusnya 7 hari ya. Ini coba perhatikan siklus 7 hari gitu ya. Ini bongkar-bongkarnya ini, berdasarkan hasil analisisnya. Nah, begisting yang disediakan hanya 1,5 lantai gitu ya. Siklusnya 7 hari gitu ya. Coba perhatikan di penjadwalannya. Yang mirip lah dengan diagram permutasannya. Jadi ada 4 zona. Begistingnya 1,5 lantai. Siklusnya 7 hari ya. Nah ini di lantai basement ya. Ini kalau dilihat angka ini, berarti ada waktu persiapannya 5 hari ya. Ada waktu persiapannya 5 hari. Nah kemarin di ujian UTS ada yang tidak memasukkan waktu persiapannya gitu ya. Bahkan yang terakhir, yang ujian susulan itu siapa sih? Halo, yang ujian susulan siapa? Syifa Nadia. Syifa Nadia, Pak. Syifa Nadia, nah itu tidak memasukkan waktu persiapannya ya. Padahal sudah jelas-jelas di soal ini tuliskan ada waktu persiapannya gitu ya. Jadi banyak yang tidak memasukkan waktu persiapannya ya. Oke, yang ini 12 hari, siklus 7 hari, persiapannya 5 hari, 12 hari kan ya. Kemudian 12 tambah 7 kan 19. Ini 15 tambah 7, 22 hari kan ya. Nah, tetapi yang ini harusnya kan dari sini 18 tambah 7 kan harus 20, hari ke-25 kan dicornya itu. Cuma karena tidak ada begisting atau konstruksi acuan perancanya, maka menunggu pembongkaran dari sana, dari sini. Dibongkar ke sini, baru pindah ke sini. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi siklus ke atasnya bukan 7 hari lagi, tetapi berapa hari? Ini ke sini menjadi 20 hari, ini ke sini menjadi berapa hari? 15 hari. Ini ke sini 15 hari, ini ke sini 20 hari lagi, ini ke sini 20 hari ini. Nah, jadi kalau tidak cukup begistingnya atau tidak mencadangkan begistingnya supaya siklusnya kontinu, maka penjadwalannya adalah seperti ini gitu ya. Jadi menunggu dari hasil pembongkaran gitu. Kira-kira gambarannya bisa kebayang nggak kalau begistingnya tidak cukup? Bisa, Pak. Nah, jadi penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan tadi itu sampai di sini itu merupakan detail-detail dari metode-metode pelaksanaan dan metode-metode konstruksinya gitu ya. Jadi kalau hasil hitung-hitungan itu siklusnya 7 hari, misalnya saja ya 7 hari, nah harus bagaimana sih penyiapan bahan konstruksi acuan perancangannya? Apakah harus memenuhi waktu siklus 7 hari atau perlu cadangan gitu kan? Perlu cadangan gitu kan ya. Nah kalau tidak dicadangkan ya seperti ini, seperti yang dilihat di monitor Anda gitu kan. Siklusnya nanti tidak beraturan gitu. Nah, oleh karena itu supaya waktu siklusnya kontinu, maka para kontraktor dalam hal ini Pimpro gitu kan ya. Nah,
suka merekayasa betonnya. Tapi itu harus sudah memahami secara detailnya ya. Dan perlu dikaji lagi dari segi strukturnya supaya tidak membahayakan gitu ya. Membahayakan untuk keamanan selama proyek berlangsung gitu ya. Nah itu jago-jagonya ahli engineering POMOD dan jago-jagonya ahli engineering construction gitu ya. Nah terus terang aja di Indonesia itu masih sangat jarang gitu ya. Jadi para kontraktor kalau mempunyai kasus seperti ini gitu ya, supaya siklusnya kontinu, nah ini bagaimana gitu ya. Nah berarti harus ada rancangan-rancangan dari material beton atau membutuhkan cadangan konstruksi acuan dan perancahnya. Nah kira-kira sampai di sini ada yang ingin disampaikan ya. Jadi Bapak barusan ditelepon sama Pak Kajur untuk apa ya? Untuk menyelesaikan ini laporan dan diskusi untuk laporannya itu ya. Jadi Bapak harus ke kampus gitu ya. Nah sebelum diakhiri ada yang ingin disampaikan nggak? Belum ada, Pak. Dari saya tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada itu cukup jelas atau bingung? Insya Allah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Masih memahami, Cukup, Pak. Pak. Cukup jelas, Pak. Masih memahami. Mbak Trina jelas, Mbak Trina ya? Cukup jelas, Pak. Insya Allah. Kemarin Bapak belum sempat koreksi secara keseluruhan. Kemarin waktu persiapannya dimasukin nggak? Waktu persiapannya dimasukinnya 6 hari, bukan sih, Pak? Yang waktu persiapan teh? Ya tergantung soalnya. Iya, Pak. Kalau dimasukin berarti benar. Nah yang si Pak Nadia tidak dimasukin. Ini bintang nggak masuk ya? Masuk, Pak. Tadi sesi ketiga juga ada, Pak. Iya tadi ada, sekarang belum. Mungkin kendala jaringan, Pak. Setiap beritanya suka pas nggak ada gitu. Masih Pak Nadia, jelas nggak? Iya Pak, udah lumayan, cuma masih memahami aja Pak. Ya kemarin Anda waktu UTS nggak dimasukin itunya. Iya Pak, soalnya cepat-cepat, terus baru ingat pas ngirimin. Si kesimpulan untuk waktunya belum ditulis. Mas Fahmi, bisa Mas Fahmi? Insya Allah bisa, Pak. Mbak Veronica, bisa Mbak Veronica? Sedang dipahami, Pak. Sedikit ya lumayan bisa dipahami, Pak. Ya, oke. Abu Bakar, Mas Abu Bakar. Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Ini kan masuk ke dalam tugas besar ya untuk waktu siklus dan pembongkarannya gitu kan ya. Tugas besar. Kemudian untuk penyediaan bekistingnya ya masih melihat waktunya ya. Apakah cukup atau tidak gitu ya. Tapi kalau sekarang minggu ke-11 masih ke-10. Halo? 10, Pak. 10 ya masih cukup lah waktunya. Ini mungkin nanti
ditambahkan dengan pembahasan itu ya. Karena dengan menganalisis waktu pembongkaran berkisting, maaf, kan awalnya menganalisis waktu siklus pengecoran kan ya. Kemudian keduanya adalah menganalisis waktu pembongkaran berkisting, dan dari sana akan kelihatan apakah perlu cadangan berkisting atau perlu menjadi asalnya 2 tingkat menjadi 3 tingkat gitu kan. Hanya diberi catatan aja gitu. Tidak perlu dilakukan analisis lagi, karena kalau dilakukan analisis lagi itu ya bukan bidang Anda lah gitu ya. Bukan bidang Anda, bukan level Anda gitu. Karena Anda kan setara S1 gitu ya. Itu analisis ke arah sana itu untuk level-level S2 dan S3 gitu ya. Mungkin kalau tulisan Bapak dibaca juga secara lengkap itu ya, sampai ke bab 5 atau bab 6 itu ada analisis cadangannya misalnya. Analisis cadangannya. Oke, 2 orang nggak masuk. Bintang sama siapa? Bintang sudah masuk ke ruang Zoom, Pak. Di mana? Oh iya. Oh iya, Bintang apa ya? Mas Bintang, bisa Mas Bintang? Ya hanya masuk aja. Halo Mas Bintang? Mikrofonnya bermasalah katanya, Pak. Oh gitu. Ya oke. Mas Dani, bisa Mas Dani? Halo Mas Dani? Masalah juga ya. Oke. Jadi kalau sudah bisa dipahami gitu ya. Jadi perkuliahan hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjut minggu depan ya. Mohon nanti untuk yang kuliah dosen tamu ya, diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ada mengenai pembahasan ini gitu ya. Karena kalau kita bicara metode untuk bangunan gedung bertingkat itu kan sebenarnya banyak gitu ya. Jadi apa yang dilaksanakan itu sebenarnya metode pelaksanaan juga. Cuma ada yang langsung mengacu atau menuju ke metode kerja, atau ada yang perlu analisa gitu ya. Seperti metode pelaksanaan untuk pengukuran tinggi lantai gitu kan ya. Nanti juga perlu dipahami dengan baik. Apakah beton ke beton atau lantai ke lantai gitu kan ya. Kan lantai itu kan ada lantai betonnya, ada lantai keramiknya atau granitnya gitu kan ya. Itu perlu dipahami mengenai elevasinya. Kemudian untuk tangga juga sama, karena banyak yang salah di dalam mengukur elevasi lantai gitu ya, terutama untuk tangga gitu kan ya. Kemudian masang dinding keramik atau granit juga ada metodenya. Kemudian kalau lantai jelas ya ada metodenya supaya tidak retak. Itu
bagaimana gitu ya. Kemudian elevasi lantai itu harus bagaimana supaya kalau ada air itu tidak menggenang gitu ya. Ada metode-metode di setiap uraian pekerjaan gitu ya. Di samping strukturnya gitu ya. Oke, jadi hari ini sekali lagi perkuliahan dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. 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 Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.